Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isaki Prananda dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membagikan tutorial cara untuk mengkonfigurasi mikrotik dari part 1 sampai part 3. Untuk part 1 kita akan membahas yaitu basic mikrotik, kemudian part 2 yaitu hotspot setup, dan ketiga yaitu userman. Di sini permulaan kita akan mengkonfigurasi yaitu part 1 yaitu basic mikrotik. Di sini saya sudah menyiapkan mikrotik yang sudah terhubung dengan internet dan saya masuk ke Ether 2. Dan di sini kita bisa klik MAC address untuk masuk dengan kredensial yaitu admin, passwordnya kosong. Kemudian kita bisa connect. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yaitu mikrotik meminta yaitu change password no atau mengganti password sekarang. Jika meminta seperti ini, teman-teman bisa cancel atau close saja. Kemudian di sini saya akan mengganti identity mikrotiknya atau identitas mikrotiknya agar tidak memudahkan user melakukan konfigurasi untuk mikrotik selanjutnya agar tidak tertukar dengan mikrotik lainnya. Di sini sebagai contoh saja saya mengganti identitas mikrotiknya yaitu mikrotik Isaki dan kita oke. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke interface. Setelah masuk ke interface kita bisa mengganti name ethernya agar memudahkan konfigurasi ke depannya. Jadi ether 1 ini untuk jalur apa, kemudian ether 2 untuk apa, 3 dan seterusnya. Di sini ether 1 kita akan masukkan yaitu ISP. Kita oke, kemudian kita ether 2 yaitu admin. Admin ini untuk gunanya yaitu user melakukan konfigurasi. Jadi ether 1 ini untuk masuknya internet dari ISP, kemudian ether 2 untuk konfigurasi user mikrotik. Ether 3 kita bikin yaitu untuk AP. AP dan oke. Kemudian ether 4 untuk AP juga, ini AP2. Kemudian untuk ether 5 yaitu AP3. Dan oke. Nah, setelah semuanya sudah mengganti nama, kita bisa lanjut untuk masuk ke dalam bridge. Nah, kegunaan bridge ini yaitu untuk menggabungkan ether 3, ether 4, ether 5 ini menjadi satu environment atau lingkungan. Jadi jika user memberikan IP address ke bridge tersebut, meskipun user berpindah port dari ether 3 menjadi ether 4, IP-nya tetap sama. Di sini ke bridge kita bisa buat yaitu kita klik new atau di window lama kita bisa plus. Kemudian kita ke general. Di sini bridge-nya bisa diberikan nama bebas sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita ke STP yaitu protokol mode-nya kita kasih ke none. Kemudian kita oke. Setelah bridge terbuat, di sini bridge-nya masih kosong karena tidak ada port yang belum dimasukkan. Di sini kita ke menu port. Kemudian kita klik plus atau new. Kemudian di sini interface-nya kita buat menjadi ether 3. Jadi ether 3 ini akan kita masukkan ke dalam bridge yang kita buat tadi. Kemudian jangan lupa untuk centang trusted-nya. Kita centang. Kita oke. Kemudian kita buat lagi untuk ether 4 dan seterusnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita oke. Setelah semuanya sudah masuk ke bridge, kita close. Di sini kita bisa masuk ke IP, kemudian kita ke address. Nah, di address ini kita bisa memberikan alamat IP. Kita bisa klik new atau plus di sini. Kemudian kita masukkan addressnya yaitu bisa memakai kelas IP kelas A, kelas B, atau kelas C.
Untuk IP-nya, jika belum paham bisa cek di Google aja, yaitu tabel IP address gitu. Di sini saya contoh saja akan memberikan yaitu IP kelas A, yaitu 10.10.10.1 Untuk prefix ini kita sesuaikan saja. Jika belum paham tentang prefix ini, bisa search aja di Google, yaitu tabel prefix address, IP address, nanti bakalan keluar. Kita masuk ke interface admin, kita buat menjadi ether 2, kemudian kita OK. Kita buat lagi yaitu untuk bridge-nya. Di sini kita plus lagi, kemudian kita tambah yaitu 10.20.30.1 dan kita interface-nya berikan ke bridge. Setelah itu kita OK dan sudah kita buat. Kemudian kita ke IP lagi, ke DHCP client. DHCP client ini untuk memberikan IP dari ISP secara otomatis agar memudahkan user. Jadi tidak perlu setup manual. Dan kita ke interface-nya ISP. Untuk USB DNS kita unchecklist. Jika mau DNS-nya domain name sistemnya itu dari ISP bisa, atau enggak jika tidak mau boleh di unchecklist saja. Kita OK. Tunggu sampai dia bound. Nah, jika bound seperti ini, berarti ini artinya sudah sukses. Kita sudah mendapatkan alamat dari ISP-nya. Kita silang dulu dan silang. Kemudian kita masuk ke IP lagi, kemudian ke DNS. Nah, di DNS di server sini kita bisa masukkan yaitu DNS-nya dari Google, yaitu 888. 8.8.8.8.8 sebanyak 4 kali. Dan kita allow remote request-nya kita centang dan kita OK. Setelah itu kita ke IP lagi, ke firewall. Nah, di firewall ini kita bisa ke menu NAT, kemudian kita plus atau new, kita generalnya, C-nya itu srgnat. Kita ke menu action, ini usahakan actionnya yaitu masquerade. Kita apply OK. Setelah itu kita masuk ke IP lagi, ke DHCP server. Nah, di DHCP server kita bikin yaitu DHCP setup. Bisa diklik aja DHCP setup, kemudian kita ke interface-nya kita masukkan ke admin. Terlebih dahulu admin. Kita next lagi, next terus next sampai dia sukses seperti ini. Kita buat lagi DHCP setup untuk bridge. Dan kita next lagi. Nah, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke terminal untuk memastikan internet sudah berjalan normal atau enggak. Jika meminta seperti ini, teman-teman bisa ketik aja N. Kemudian jika meminta password baru seperti ini, cara bypassnya yaitu di Ctrl C. Setelah itu, teman-teman bisa ketikkan komen yaitu ping google.com. Kita enter. Jika seperti ini, berarti dia sudah sukses. Internet sudah bisa kita gunakan dengan normal. Cukup sekian dari saya. Kita lanjut yaitu part 2 hotspot setup. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Isaki Prananda dari kelas 11 TKJ 2. Di sini kita akan lanjutkan dari part 1 menjadi part 2 yaitu hotspot setup. Di sini saya sudah masuk ke Winbox, kemudian kita masuk dengan IP. Sekarang kita bisa masuk dengan IP address kita. Seperti ini, dan kita connect. Untuk kredensialnya yaitu admin, passwordnya 0. Kita connect. Nah, jika meminta password seperti ini, kita abaikan aja, kita close. Sekarang kita akan masuk ke menu IP, kemudian ke hotspot. Setelah kita masuk ke hotspot, kita bisa melakukan hotspot setup yaitu ke hotspot setup ini. Kita klik dan hotspot setup interface-nya kita berikan ke bridge. Setelah ke bridge, kita next lagi, next terus, next. Oh ya,
Untuk select sertifikatnya kita bisa kasih none. Jika memiliki author sertifikat lain atau buat SSL di webnya bisa diberikan. Saya memakai none aja, jadi nanti bentuknya akan HTTP. Kita next, next lagi, next. Nah, di DNS name ini kita berikan yaitu domain. Untuk domainnya kita bebas, bisa memakai .com, .net atau yang lain bisa. Sebagai contoh saja, di sini saya memakai yaitu wifi.isaki.net .com. Saya memakai .com. Di sini kita next lagi. Untuk create local hotspot usernya kita berikan admin. Bisa dikosongin atau diberikan password, bisa. Bebas, kita next. Nah, jika sudah selesai, di sini kita bisa masuk ke user profile untuk membuat profil agar kita tidak perlu capek-capek untuk membuat user dengan limit berbeda-beda. Jadi kita cukup membuat user profil, nanti bisa bikin user sesuai keinginan kita dan limitnya sesuai dengan user profil kita. Di sini kita bisa klik new atau plus, kemudian kita bisa masukkan name-nya, contoh saja guru. Kemudian kita berikan add cookies timeout, jadi jika sudah 3 hari bakalan mereset make cookiesnya. Dan di sini share usernya kita bisa berikan yaitu bebas. Di sini sebagai contoh saja saya berikan ke 40 user. Untuk rate limitnya kita bisa berikan yaitu 10M per 10M. Jadi ini RX sama TX, jadi uploadnya 10M, downloadnya 10 MB. Kita apply, oke. Nah, di sini kita bisa buat lagi untuk siswa. Sebagai contoh saja, kita klik new, kemudian kita kasih nama yaitu siswa. Kemudian di sini share limitnya kita berikan bebas. Sebagai contoh saja 20. Rate limitnya kita bisa berikan yaitu 5M per 5M. Ini sebagai contoh saja. Untuk rate limitnya bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan guru dan siswa atau user lainnya. Kita klik apply, kemudian oke. Setelah terbuat yaitu user profilnya, kita bisa masuk ke user. Nah, di user sini kita bisa bikin untuk user misal nama, novel atau lain-lainnya, yaitu siswa. Novel yaitu siswa, kita bikin user novel dengan rate limitnya yaitu 5 per 5. Sebagai contoh kita klik new, kemudian kita kasih nama yaitu novel, passwordnya novel. Di sini profilnya kita ganti yaitu siswa. Jika kita default, kalau default dia bakalan menjadi unlimited. Jadi kita berikan untuk siswa karena novel siswa, jadi kita berikan profilnya siswa. Kita apply, oke. Kita tambah lagi untuk guru yaitu misalnya Novi, kemudian Novi. Nah, Novi sebagai guru contoh saja, profilnya kita berikan guru. Jadi nanti jika Novel ini memasukkan password dan username-nya Novel, dia akan mendapatkan profil siswa yaitu dengan limit 5 MB per 5 MB. Setelah itu kita bisa masuk ke server profil. Nah, di server profil kita bisa melakukan setting ke HS profil 1. Kita bisa klik 2 kali di HS Prof 1, kita masuk ke menu login. Nah, di login ini cookie ini di unchecklist, kita hanya aktifkan yaitu HTTP chat sama PEP. Kemudian kita masuk ke radius, kita centang yaitu use radius. Kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke server. Nah, di server sini kita bisa masukkan addressnya yaitu menjadi 1.
Jadi address per MAC-nya yaitu cuma satu. Kita klik apply, oke. Nah, kita tinggal testing aja. Oh ya teman-teman, di sini saya hampir kelupaan, yaitu kita harus aktifkan yaitu radius. Nah, di radius ini kita bisa memberikan yaitu kita create new atau plus, kemudian kita bikin service-nya yaitu kita centang PPP, login, wireless, dan hotspot. Kemudian di address ini kita bisa berikan yaitu address localhost yaitu 127.0.0.1. Kemudian di secret ini bisa diberikan password sesuai kebutuhan atau keinginan user. Sebagai contoh saja yaitu 1234567. Kemudian kita apply, oke. Setelah itu untuk hotspotnya kita bisa masukkan yaitu wifi.isaki.com. Kita tunggu. Di sini saya ada kesalahan, mungkin kesalahan dari ini user. Nah, di sini sudah bisa, kita bisa masukkan yaitu Noval. Noval ini mendapatkan rate limit atau bandwidth 5 MB per 5 MB. Jadi kita coba Noval. Nah, di sini kita sudah connect ke Noval. Kita coba yaitu speed test. Apakah benar dia dapat 5 MB dan 5 MB. Kita tunggu. Nah, benar. Downloadnya yaitu 5 MB dan uploadnya 5 MB. Kita tunggu untuk uploadnya dapat berapa. Nah, benar. Kita dapat 5 MB. Nah, halo teman-teman, kita kembali lagi untuk melanjutkan yaitu dari part 2 menjadi part 3 yaitu userman. Di sini saya sudah membuka Winbox. Kita bisa masuk dengan alamat IP kita. Untuk passwordnya tetap kosong dan loginnya yaitu admin. Kita abaikan yaitu change password no ini. Kita bisa masuk ke dalam sistem, kemudian package. Jadi kita bisa kita melihat yaitu apakah package userman sudah tersedia. Di sini saya sudah install user manajernya. Jika belum bisa menginstal, kita bisa menginstal terlebih dahulu dengan cara yaitu kita bisa melihat ke resource. Nah, di sini arsitektur namanya yaitu MISB dengan version yaitu 6.49.19. Di sini kita bisa membuka browser untuk masuk ke dalam MikroTik. Website MikroTik yaitu mikrotik.com. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam software, kemudian download. Ke software dan download. Kita geser ke bawah, kita dapat melihat router OS. Nah, di sini kita pilih arsitekturnya yaitu MISB. Dengan version kita pilih yaitu sesuaikan dengan version MikroTik kita. Berhubung di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu untuk menginstal ulang. Kemudian kita bisa masuk cara masuk ke dalam user managernya seperti apa. Kita bisa masuk ke dalam IP ke address. Nah, di sini IP address yang kita buat untuk bridge yaitu 10.20.30.1. Nah, di sini kita bisa masuk ke browser dengan masukkan IP yaitu 10.20.30.1 garis miring userman. Jika error 404 not found seperti ini, kita bisa membypass dengan cara yaitu kita bisa ke menu IP, kemudian kita ke service. Jika sudah ke menu service, kita bisa melihat yaitu bagian name yang www ini portnya 80, kita ganti menjadi 81. Kemudian kita apply, oke.
Untuk ke browsernya di sini kita bisa berikan titik 281. Jadi 10.20.30.1.281 garis miring username. Kita enter. Nah, kita bisa masuk ke Mikrotik. Kita bisa masuk ke username seperti ini. Untuk loginnya kita masukkan yaitu admin, passwordnya kosong. Kita login. Nah, jika sudah masuk ke sini, kita bisa masuk ke router. Nah, di router ini, kita bisa masukkan yaitu add, kita new, kita kasih nama yaitu radius atau bebas. Kemudian IP address ini kita samakan yaitu di radius yang di Mikrotik yaitu 127.001.001. Untuk syarat secretnya ini kita berikan yaitu yang kita konfigurasi radius di Mikrotik tadi seperti ini. Nih. Nah, untuk time zone-nya kita berikan yaitu plus 7. Kita centang yaitu log event authorization sukses semuanya dan kita add. Jika sudah, kita bisa ke menu profil. Nah, di profil ini bentar. Saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Saya ulangi. Nah, di menu profil ini kalian bisa klik plus, kemudian kita kasih nama yaitu paket 1 hari. Contoh saja, kita create. Nah, setelah itu kita sebentar. Paket 1 hari. Sebentar. Kita bisa masuk ke limitation ini, kemudian kita add new. Nah, setelah itu name-nya ini kita kasih nama paket 1 time. Contoh, untuk uploadnya yaitu 40G, downloadnya yaitu 40G, uploadnya yaitu 40G. Oke. Nah, bagian rate limit di sini kita bisa berikan yaitu 5M. Sebagai contoh saja 5M. Di min rate-nya kita kasih 1M 256K, kemudian di TX-nya ini 1M 512K. Nah, priority-nya kita kasih 1. Di uptime-nya ini kasih 24H atau 1D gitu aja. Kita add. Kemudian jika sudah selesai kita bisa ke profile, kemudian kita bisa name of for usernya kita kasih 1D, kemudian validity-nya ini 1D. Ini sebagai contoh saja, price-nya yaitu 5.000. Kemudian syarat user kita kasih 1. Setelah itu kita bisa save profil, kita centang terlebih dahulu. Untuk ininya kita save profil. Jika sudah selesai, kita bisa masuk ke bagian user. Nah, di sini di bagian user kita bisa membuat yaitu vouchernya dengan cara yaitu add, kemudian kita ke batch. Nah, di batch ini kita bikin yaitu mau voucher sebanyak apapun bisa. Kita username prefixnya kita kasih 1D strip. Jadi nanti vouchernya bakalan terdapat prefix yaitu 1D strip, di belakangnya yaitu kode acak sesuai dengan panjang username-nya mau berapa. Ini sebagai contoh saja yaitu 4. Kita centang PWD, jadi password dan username-nya akan menjadi 4. Kita add. Nah, jika sudah selesai kita bisa testing dengan cara yaitu masuk ke wifi kita, hotspot kita, kemudian kita logout terlebih dahulu, kemudian kita coba masukkan yaitu vouchernya.
Jika terdapat radio server is not responding, ini kesalahannya yaitu di bagian radiusnya. Jadi